Lovers. Nah, kali ini aku mau bikin review tentang rumah. Karena kebetulan aku juga baru renovasi rumah nih. Baru selesai bulan Desember tahun kemarin. Nah, kan kita kan selalu mulai nih kalau video Riners nih dari depan rumah. Nah, jadi nggak afdol kalau misalnya aku juga nggak bagi-bagi kalian tips and informasi seputar renovasi rumah. Siapa tahu Riners-Riners yang ada di sana pengen tahu nih kira-kira kalau mau renovasi rumah bagusnya gimana, letaknya bagaimana. Jadi ikutin kita yuk. Yuk. Nah, ini kebetulan rumah aku itu rumah plus usaha. Jadi aku punya usaha online. Nah, jadi kebetulan aku bikin satu rumah itu bisa multifungsi supaya, karena kan anak aku juga masih kecil ya. Jadi supaya aku bisa manage semuanya. Jadi aku bisa maintain semuanya, aku bisa meninjau semuanya baik dari anak-anak sama usaha. Jadi bisa sekaligus. Nah, ini lantai 1. Aku sengaja buat khusus untuk usaha gitu, supaya kan barang-barangnya kan suka banyak diambil turun naik ya, jadi supaya nggak capek gitu. Nah, ini maaf ya berantakan ya, namanya juga usaha ya, Shay. Nah, jadi kalau lantai 1 ini aku khususin buat taruh gudang-gudang, makanya temboknya aku tinggiin. Awalnya tadi itu cuma setengah, cuma aku tinggiin supaya kita bisa taruh stok-stok barang itu lebih banyak gitu. Nah, yuk kita masuk. Permisi. Nah, ini lantai 1-nya. Aku nggak banyak berubah di lantai 1 karena memang posisinya kita fokusin buat usaha online, jadi nggak perlu terlalu banyak yang dirubah. Yang penting layak lah ya buat kantor ya kan. Jadi di lantai 1 ini kita buat packing, buat naruh stok barang gitu, buat admin kita kerja. Nah, jadi aku susun kayak posisi Indomaret nih ceritanya. Kita beli rak-rak gitu supaya gampang ngambilnya dan lebih rapi ya. Nah, terus habis itu belok sedikit, kita ke kantor. Ini office aku, ya kan. Kalau misalnya aku lagi mau ngatur kerjaan atau pas aku lagi mau lagi mau kerja lah ya. Nah, ini jadi office aku. Office-nya ini online-nya momkids_rins. Nah, pasti kalau kalian yang mungkin udah follow IG aku pasti juga tahu aku jualan mainan, terus ada ATK juga gitu. Langganan terus ya, jangan lupa beli. Oke, kita lanjut lagi ya, Shay. Nah, terus tadi udah lihat office, terus di lantai 1 sih nggak banyak, paling cuma ada kayak kamar mandi buat karyawan, terus habis itu ada pantry, small pantry lah, small kitchen lah istilahnya, buat karyawan juga. Jadi kalau misalnya mereka mau masak, mau makan, Indomie kita siapin semua, pokoknya mereka bisa lah makan lah di sini gitu, jadi bebas. Terus apa lagi ya, kayak lantai 1 nggak terlalu banyak ya, soalnya kan memang bener-bener buat kantor, buat online. Jadi nanti kita langsung naik ke lantai 2 yuk. Nah, ini sekarang kita ke lantai 2-nya. Nah, lantai 2 baru yang namanya rumah. Tadang! Nah, jadi makanya kenapa aku bilang multifungsi. Jadi di bawah itu buat kerja, di atas itu baru aku ngerasa kayak langsung pulang ke rumah aja. Jadi nggak usah capek-capek jauh-jauh kemana-mana. Jadi di lantai 2 ini ada ruang tamu, terus juga ada ruang belajarnya anak-anak. Sebelah sini aku punya anak masih kecil kan, jadi ya mainannya tuh banyak banget, biasa kan. Nah, di sini buat dia sekolah online, kan kita masih online sekarang. Nah, terus udah gitu di sini ada ruang tamu. Mungkin yang udah nonton video Spider-Man ya kemarin, itu pasti tahu nih kita lagi ngambil stand di sini nih di ruang tamu. Nah, ini buat nonton, buat ruang keluarga lah, pokoknya buat kumpul sama teman-teman, sama tamu, sama anak-anak. Nah, terus abis itu di sini ada, ini requestan anak aku yang pertama memang juga. Ini apa namanya? Pajangan, karena anak aku ada 2, satu yang besar itu suka banget sama Gundam toys yang dari Jepang itulah. Nah, ini jadi dia minta dibikinin pajangan. Nah, jadi pajangannya aku taruh sebelah sini buat supaya rapi ya, dan gak perlu mahal-mahal. Aku beli di Informa.
Jadi pokoknya kamu cari yang lagi diskon. Kalau lagi diskon, lagi ada pameran itu biasanya boleh tuh didatengin, pilih-pilih dulu. Jadi bisa apa ya, compare-compare dulu gitu. Nggak terlalu mahal kok. Nah, tadi kan ruang tamu udah ya. Nah, sekarang aku tunjukin dapur. Jadi aku sengaja bikin satu lantai itu bisa, pokoknya semua tuh multifungsi. Aku nggak mau ribet-ribet kayak nanti kesana terlalu mencak-menclok gitu, nggak. Jadi aku bikin mini dapur, yang dapur bersih ceritanya ini di atas tuh. Ini ada ya kitchen set mini juga lah. Karena aku nggak terlalu banyak perabotan, mungkin sedikit tips aja yang nggak terlalu banyak perabotan, mungkin yang jarang masak ya kan. Nah itu bikin kitchen setnya bisa minimalis aja, jadi kita juga nggak perlu banyak-banyak ngebersihin ya. Jadi itu aku paling malas kalau terlalu banyak perabotan, karena malas ngebersihin debu-debunya itu. Nah jadi aku bikin kitchen set di sini ya kan, yang penting bisa taruh gelas, piring, ada buat cuci piring, terus ada buat masak. Terus habis itu aku juga langsung bisa menuju habis masak buru-buru langsung bisa di-serve di meja makan. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga. Nah di sini meja makannya aku bikin juga yang minimalis aja karena kita cuma berempat, terus juga jarang ada tamu. Jadi supaya ruangannya tetap lega, memaksimalkan ruangan yang ada gitu. Nah terus udah gitu aku lanjut dari sini makan. Kita berasa kayak lagi di villa-villa di Bandung, Syai, ya kan? Kita ke balkon langsung tuh, ya kan? Jadi di sini tuh hawanya enak banget, anginnya dapat banget. Apalagi kalau pagi sama malam, wah anginnya tuh gede banget. Nah di sini aku balkonnya kebetulan rumah aku tuh ngarahnya ke depan, jadi ada kayak ya taman lah ya, taman. Berasa kayak lagi di Bandung aja. Gitu. Nah, jadi sambil makan bisa lihat pemandangan di depan, dapat angin. Aku juga nggak perlu buang-buang taruh AC di ruang tamu karena anginnya tuh kalau kita buka pintu balkon tuh udah langsung masuk ke dalam. Jadi semuanya multifungsi ya. Di sini bisa kumpul-kumpul. Kadang-kadang aku bisa taruh kolam renang, pompa-pompa lah di sini buat anak-anak main. Bisa kumpul-kumpul. Nah, terus di depan juga aku punya area untuk berdoa. Kebetulan aku agamanya Buddhis. Jadi aku masuk ke sini, kita harus balance ya. Jadi hidup itu berdoa ada, bekerja ada, bersenang-senang juga ada. Jadi aku siapin satu ruang doa di depan untuk kita sembahyang, ya kan. Aura-auranya agak-agak kayu ya, supaya kelihatan kayak alami gitu. Jadi adem masuk ke dalam. Nah terus di sini juga aku bikin kaca besar di sini. Dihordengin fitres aja, nggak mau yang tebal-tebal supaya gampang cucinya juga dan nggak terlalu menerawang ke depan. Jadi kita nggak terlalu kayak kelihatan banget nih ada tempat ruang doa gitu, supaya nggak terlalu mencolok gitu. And then kita balik lagi ke dalam. Oh ya, terus aku pasangin ini. Kebetulan karena aku pengen anginnya banyak, jadi kan memang sistemnya kayak open balkon ya. Tapi cuma kan kadang-kadang kalau hujan kenceng atau angin, aku tutup gitu. Jadi anginnya airnya nggak berimbas ke dalam. Jadi di sini nggak terlalu becek gitu. Makanya aku bikin kayak gini aja. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita tinggal buka lagi gitu. Gampang kan? Nah, sekarang di balkon kita udah selesai. Kita mau ke lantai 3 ya. Aku tutup dulu balkonnya. Nah, ini balkonnya kita pakai sistem sliding supaya nggak makan tempat juga, buka tutup. Terus abis itu kita ke lantai 3. Tapi sebelum kita ke lantai 3, aku mau nunjukin small room di sini sebentar. Di sini ada kamar untuk PRT, small room aja sih, nggak terlalu besar. Karena ini kamar PRT jadi privacy ya. Kita nggak buka. Terus udah gitu di sini ada wastafel. Nah, di sini ada wastafel buat kita cuci tangan kalau misalnya ada tamu atau apa. Terus juga aku siapin satu kamar mandi di lantai 2 supaya kalau misalnya mau ke kamar mandi nggak perlu bolak-balik. Terus juga nggak perlu berebutan kalau sampai ada yang mau mandinya bebarengan gitu. Nah, di lantai 2 ini ada kamar mandi. Aku juga bikin small aja, nggak terlalu besar. Tuh. Jadi karena aku nggak mau kamar mandi terlalu besar, males nyuciin kamar mandinya, ribet soalnya kalau sampai tiba-tiba PRT lagi pulang kampung gitu.
Nah, ini yang cukup penting ya, Riners ya. Kalau pintu kamar mandi itu aku pakai ini merek Alphamax. Cuma memang agak sedikit pricey, tapi kalau menurut aku worth it karena bahannya bener-bener oke banget. Ini dia dari aluminium sama gabungan apa ya? Pokoknya tuh nggak ada bahan kayu atau PVC-nya gitu. Jadi ini tuh bisa tahan lama, bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Karena kan kalau kamar mandi itu cepat korosi ya pintunya kalau misalnya kita pakai yang bahannya PVC atau UPVC yang sepengalaman aku ya. Itu tuh cepet kayak kulitnya cepet kelupas-kelupas gitu. Makanya kali ini aku pakai yang bahannya aluminium, tapi aluminiumnya yang agak premium. Jadi bisa untuk jangka panjang lah investasinya gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke lantai 3 ya. Udah di lantai 3 nih. Bu, lanjutin lagi ya, Bu. Saya lewat doang. Ya udah dari Riners, karena nih ya suami aku tuh orangnya introvert banget, jadi nggak bakal bisa nih yang namanya di depan kamera. Jadi biar aku lanjutin lagi ya. Nah, sekarang di lantai 3 ini tuh lebih ke kayak ruang privasi sama ada jemuran. Nah, ini aku kasih tahu yang bagian jemurannya dulu aja ya. Nah, ini di sini aku bikin memang di paling atas itu ada ruang jemuran, nggak besar sih, sekitar 6 kali 1 meter lah. Pokoknya bisa buat untuk mesin cuci, ada mesin cuci sama buat jemuran aja. Jadi kita ngejemur tuh di paling atas, dan kebetulan aku bikin void. Bikin void tuh yang atasnya itu aku bikin atasnya tuh atapnya pakai kaca temper yang lumayan cukup besar, sekitar 2 meteran. Jadi tuh waktu matahari lagi panas-panasnya tuh cahayanya bakal masuk ke dalam gitu. Jadi kalau ditanya nih kira-kira jemurannya bakal kering gak sih? Di atas kan nggak ada bolongan atau apa gitu kan. Itu jawabannya adalah kering shy. Jadi tenang aja. Nah, terus di sini juga di lantai 3 tuh ada kamar mandi lagi satu. Ya supaya kita dari kamar tuh ke kamar mandi supaya deket lah ya. Nah, di sini ada sama, semua aku bikin sama. Pokoknya ukuran kamar mandinya tuh minimalis, kecil supaya nggak terlalu ribet waktu ngebersihin kamar mandinya gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke kamar anak-anak ya. Jadi di lantai 3 itu aku punya 2 kamar. Itu kamar anak-anak sama kamar aku pribadi. Nah, karena anak aku tuh dua-duanya cowok, jadi aku bikin satu kamar itu langsung buat berdua. Kenapa nggak dibikin beda-beda? Karena kalau dari papanya nih ya, dia punya pengalaman tuh kalau sama adiknya dulu sama-sama cowok tuh biar gabung sampai besar, jadi mereka deket gitu, bisa saling ngobrol, saling pantau. Jadi kita bikin akhirnya memutuskan untuk digabung aja deh berdua biar sering main bareng. Nah, ini kamar anaknya. Ini pintunya semua kalau kalian lihat tadi aku keliling room tour itu pasti kelihatannya kayak rumah aku agak-agak nuansa pastel coklat krem ya. Jadi memang nggak mau terlalu yang warnanya agak gelap gitu supaya nggak terlalu banyak nyamuk. Kita masuk yuk. Nah, say hi sama Riners. Ini kebetulan ini lagi ada teman-temannya dateng, jadi rame banget ya, namanya juga kamar anak-anak, berantakan, rame ya kan. Ini aku juga. Oh ya, oke. Nah, terus ini kamar anak-anak, kurang lebih sekitar 3 kali 5 meter. Nah, ini aku nuansanya ini ceria ya, maksudnya supaya kan namanya anak-anak jadi nggak monoton gitu warnanya, aku bikin 2 warna. Nah, kebetulan catnya juga dipilih sama anak aku yang pertama, jadi aku bawa ke sana suruh pilih sendiri supaya dia berasa di kamar dia betah. Kira-kira dia mau warna apa pokoknya kalau kamar anak-anak tuh aku lebih yang kayak biar anak-anaknya yang milih deh gitu maunya gimana. Nah, kebetulan ya pokoknya beginilah ya namanya kamar anak-anak kan, mereka mau bagaimana terserah lah pokoknya. Tapi sebentar, stop dulu kok. Mama lagi nge-shoot nih. Nah, terus abis itu di sini ada tempat belajarnya buat si Koko yang besar. Kalau tadi kan adanya di bawah. Nah, kalau si Koko kan karena sudah kelas 4 SD, jadi aku bikin ruang belajar sendiri. Ruang belajar sendiri gitu kan. Ada buat ya pokoknya printer semua kita siapin supaya dia nggak turun naik ke bawah kantor. Nah, terus di sini juga ada lemari. Nah, pas banget aku juga cari lemari yang nuansa-nuansanya mirip-mirip sama warna cat supaya serasi gitu warnanya kan. Nah, terus di sini aku bikin lemari itu 2 karena baju anak-anak itu lumayan banyak ya, tahu sendiri. Jadi satu anak tuh satu lemari gitu dan nggak perlu besar-besar sih sebenarnya namanya.
maksudnya? namanya juga anak cowok kan, jadi nggak terlalu banyak perabotan kayak anak-anak cewek lah. Nah, jadi aku bikin ini buat kokonya, ini buat adiknya. Nah, di sini ada kaca. Kaca ini aku beli di mana ya? Kalau nggak salah beli di IKEA. Bahannya itu memang bukan yang kayak kaca bisa pecah, jadi aman buat anak-anak. Jadi kalau misalnya ini kita kalau dia tutup pintu tuh gedebuk-gedebuk begini tuh, ini kalau jatuh pun nggak bakal pecah karena ini bahannya kayak kaca kayak kaca plastik gitu ya, jadi aman lah pokoknya. Nah, di sini kita juga siapin sengaja ada TV juga kalau misalnya mereka mau nonton, TV kecil aja sih. Ya buat nonton YouTube lah, Netflix lah, Disney Hotstar lah, apalah ya buat anak-anak itu. Nah, terus di sini ada jendela. Jadi kalau siang, karena pas aku di lantai 3, jadi itu lumayan buat menghemat listrik lampu. Jadi kita nggak selalu buka lampu. Nah, jadi cahaya tuh bakal masuk dari luar gitu ke dalam. Nah, terus penting juga karena aku bikin kaca jendela cukup besar supaya cahaya masuk. Jadi tuh aku juga udah prepare gitu, karena kan bahaya nih kalau anak-anak buka pintu jendela nih, harus diperhatikan. Siapin kayak ada rantai kecil di luar, jadi anak-anak kalau buka dia nggak bakal bisa buka sampai gede, jadi aman tuh, nggak bakal bisa ke bawah-bawah lah, atau anak yang mungkin jatuh atau apa enggak. Jadi ingat aja, maksudnya kalau aku tipsnya kasih aja ada sedikit rantai atau penyangga gitu, jadi buka kacanya nggak bisa full, jadi mereka cuma bisa buka kaca sampai sini aja gitu. Nah, ini aku tutup. Oke, aku sekarang lanjut lagi keluar ya. Happy playing. Oke. Jangan lupa nanti kita mau makan dinner ya. Oke. Cheese. Nah, tadi kan kamar anak-anak udah tuh. Sebelum kita ke kamar utama, nah di sini aku tunjukin sebentar small ini juga parts bagian yang ini di ujung. Ini tuh buat kalau nyetrika baju gitu. Jadi aku bikin tuh gimana caranya satu area itu tuh biar jaraknya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kayak tadi kan area jemuran. Terus aku kalau misalnya baju udah kering tuh kita bisa langsung bawa ke tempat ruang setrikaan gitu. Jadi menghemat waktu. Nah, di sini juga ada lemari kayak buat stok-stok lah, stok lap. Terus habis itu stok-stok kayak sabun, tisu, semua deh. Jadi nggak sering-sering belanja ke Indomaret seminggu sekali, apalagi dari corona begini ya. Jadi aku nggak mau tuh sering-sering keluar rumah. Nah, jadi aku sekarang biasain kayak belanja tuh bulanan deh. Nah, terus aku stokin di sini. Jadi kita langsung tinggal ambil aja. Jadi sebulan sekali aja belanjanya gitu. Nah, ini ruang kamar utama. Aku buka ya. Welcome to my room. Ibu. Nah, ini kamar utama tempat aku istirahat kalau udah kerja capek. Aku sengaja ngambil tema warnanya itu yang agak coklat-coklat, coklat-coklat pastel, supaya masuk kamar tuh kayak adem gitu. Nah, ini jadi aku ambil dua warna juga yang warnanya tuh kontras. Nah, ini aku kebetulan kemarin aku kasih tips nih sedikit. Pemilihan cat itu juga perlu. Jadi kalian tuh pilih cat yang, kalau menurut aku ya, pilih cat yang memang agak a little bit premium. Aku pakai Jotun. Jotunnya itu yang Majestic, yang Perfect and Beauty, tapi aku puas banget. Walaupun memang harganya sedikit pricey, tapi kalau misalnya kayak dindingnya kotor tuh kita bisa lap gitu. Apalagi kalau yang kalian punya anak-anak di rumah, itu penting banget. Nah, terus habis itu juga lebih irit. Aku udah pengalaman nih kalau misalnya pakai satu pel, istilahnya gini, kalau kita beli yang merek biasa nih, kita mungkin satu rumah itu bisa pakai tuh sekitar 10 pel perbandingannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang agak premium, jadi dia cukup kayak 1 sampai 2 lapis saja, jadi mungkin bisa makan cuma setengahnya. Apalagi kita pakai cuma 5 pel satu rumah gitu. Jadi ada plus minus juga. Nah, ini kebetulan aku juga pengen tema kamar itu tuh yang kayak kayu-kayu gitu kan. Jadi ini kalau kalian lihat kelihatannya mungkin kayak parket kayu, tapi enggak, ini aku pakai yang bahan granit, tapi aku ambil yang motifnya tuh kayu-kayu gitu. Nah, kenapa nggak pakai yang parket kayu gitu? Satu,
Kalau parkit kayu itu kalau misalnya kita kurang bisa maintenance-nya, kalau kita pel-pel tuh dia bakal kelopek-kelopek kan, kayak kekupas-kupas gitu lapisannya. Terus yang kedua, untuk menghemat biaya. Jadi kalau misalnya kalian pakai parket kayu tetap harus pakai granit dulu. Atau pakai keramik lah, baru kita lapisin kan, itu biayanya tuh double. Jadi aku udah hitung tuh buat bikin parket kayu lapis satu kamar ini aja sekitar 3 sampai 4 juta. Nah, jadi better aku milih granit yang motif kayu, jadi irit ya kan, terus juga ngerawatnya lebih gampang ya, kayak sapu pel biasa aja, terus dapat deh nuansa kayunya gitu. Namanya juga ibu-ibu ya, harus semua serba memikirkan bagaimana caranya dapat hemat tapi bagus gitu. Nah, ini ranjang buat aku tidur. Yang penting sih kalau aku tuh ada ranjang, ada TV, karena kalau capek tuh kerja udah dari pagi sampai malam. Nah, itu waktunya ibu-ibu tuh nonton-nonton film drama Korea, ya kan? Jadi aku pasang TV di sini satu, terus ya ada lemari baju, di sini ada air purifier. Itu penting banget nih ya. Zaman sekarang tuh lagi corona gini, aku pentingin banget yang namanya air purifier. Jadi buat debu, buat virus, dan aku beli air purifier itu cukup satu aja, tapi yang bisa mencangkup sampai ruangannya lumayan besar. Jadi aku kayak beli merek satu nih, itu bisa mencakup sampai 45 meter persegi lah. Jadi aku bisa bolak-balik. Nah, jadi bisa taruh sini, taruh di kamar sebelah, nanti taruh di ruang tamu. Jadi cukup beli satu aja, nggak usah beli banyak-banyak gitu. Jadi hemat juga kan. Terus sini ada meja kecil. Nah, di mana-mana tuh pokoknya kalau di setiap ruangan aku harus ada masker pokoknya, sama alkohol. Lagi begini kan, tiba-tiba kita pegang handphone, pegang apa, keluar dari rumah, masuk ke dalam, yang aku pakai adalah pertama kali hand sanitizer dulu sebelum aku menyentuh barang-barang yang ada di kamar gitu. Nah, terus di sini ada lemari. Lemari aku pilih sliding juga. Kebanyakan aku pilih yang sliding pokoknya, supaya menghemat ruang. Jadi aku pilih yang sliding juga, dan penting banget lemari itu satu, kalian, kalau menurut aku ya, kalian ambil yang lemarinya itu bisa slow motion pintunya, apapun. Karena kalau yang punya anak-anak, itu tuh kan mereka suka kayak gedebuk-gedebuk gitu kan, jadi lemari gampang rusak. Jadi mendingan kalian ambil slow motion. Jadi kalau kalian tutup tuh, nah, dia bakal pelan-pelan nutupnya gitu. Jadi kita juga awet barangnya gitu. Terus sama satu hal penting, ini menurut aku penting ya, menurut aku penting. Walaupun hanya 2.500, tapi menurut aku penting banget. Nah, ini nih. Deng 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 deng, set. Kan. Ini namanya, mungkin kalian kalau bisa belajar di online tuh banyak banget. Ini namanya apa sih? Kayak bumper pintu ya. Kenapa aku harus pasang ini? Dan aku cari yang lucu-lucu, ya kan? Tuh, anak-anak kalau buka pintu kamar kan, mama gitu, jebret aja, udah deh kan, dinding gue yang udah gue cat mahal ini kan sayang kalau rusak kan ya, Wak. Nah, jadi aku pasangin beginian, jadi dia kepentok nih sama pintu. Tuh, jadi kita punya ininya nggak rusak, nggak gedebak-gedebuk juga gitu. Nah, terus harus ada sapu lidi. Pasti pada bingung, kok masih ada sapu lidi ya gitu. Ini harus dari mana-mana pun kamar harus ada sapu lidi. Satu, buat bersih-bersih. Yang kedua, ya aku masih kayak agak-agak sedikit percaya gitu ya, sapu itu buat jaga-jaga aura-aura yang kurang bagus gitu. Nah, terus habis itu di sini ada area make up, area aku dandan, area aku rapi-rapi. Cuma karena memang aku bukan tipe yang mami-mami make up ya, bukan tipe-tipe mami yang glamor-glamor make up gitu, enggak. Ya kan, sehari-hari juga pakai daster aja. Nah, jadi aku bikin yang small aja. Pokoknya aku bisa buat taruh barang-barang aku pribadi, tas. Terus di sini ada makeup kecil aja. Ini aku juga belinya di online, nggak terlalu mahal karena memang makeupnya juga nggak banyak. Sama aku cari gimana caranya cari cermin yang kan yang zaman now gitu yang bisa nyala ya, kayak gini tuh. Norak banget. Norak banget Gariners. Tapi aku cari ini aku cari online kemana-mana loh. Jadi kayak emang banyak yang jual, cuma kan mahal-mahal ya. Kayak aku cari di Inform aja tuh 700, 800, cari ke IKEA juga sekitar 700 sampai 800 ribu. Kayaknya kalau buat cermin doang kan sayang ya. Terus ukurannya juga nggak pas gitu. Jadi ini aku cari di online, itu ada jual. And then sekarang aku kerja sama dia, jadi juga aku ikut jualin brandnya dia gitu. Jadi kalau yang mau beli jangan lupa bisa pesan di Momkids nih yang ini. Dan ini murah banget.
Pokoknya cuma 300 ribuan lah, 300 ribu plus lah. Nah ini bisa 3 warna tuh, 1, 2. Tuh ini yang kedua, warna kedua, terus ini yang ketiga tuh, keren kan? Dan ini langsung sengaja aku bikin. Pokoknya nih sama rumah itu harus banyak colokan, di mana-mana tuh ada colokan. Sini lah, ntar di belakang TV lah. Pokoknya tuh aku kurang lebih di kamar ini colokan ada 3. Kenapa? Karena in case kita mau naruh apa yang butuh listrik, jadi kita nggak usah ngebor-ngebor lagi. Jadi dari awal udah dibor rapi gitu. Nah terus ini juga balik ke cermin ya, Nora lagi sedikit. Nah ini juga aku bisa nih, kalau kita tekan lamaan tuh lampunya bisa redup. 300 ribuan dapat banyak. Yang mau pesen bisa langsung di Mom Kids aja sekalian jualan ya gue ya. Nah ini tinggal dimatiin gitu. Jadi aku memang aku bikin pokoknya ruang makeup ini minimalis. Yang penting aku gampang, aku nggak ribet gitu. Karena aku sehari-harinya lumayan cukup sibuk, jadi biar cepet aja deh gitu. Dan nggak terlalu banyak pretelan. Intinya bagaimana caranya memanfaatkan supaya pada saat kita tidak ada PRT, kita bisa membersihkan rumah sendiri dan lebih gampang gitu ya. Oke. Ini kamar. Pokoknya udah aku review semua. Terus kita keluar lagi. Oh ya, sama satu hal lagi. AC. Kalau kalian nanya nih, AC. Menurut aku itu penting. Kalau AC itu aku pakai yang 1 PK di area luas kurang lebih ini 16,5 meter. Nah, itu kenapa kalau misalnya orang suka tanya tuh, AC-nya setengah PK, 1 PK, 3/4 itu ada hitungannya. Jadi kalian bisa cari tuh di Google luas ruangan kalian berapa dan butuh AC yang berapa PK. Karena kalau misalnya nggak sesuai, ternyata nih ruangannya kecil, kalian beli AC yang gede, sayang. Wattnya, listriknya, terus udah gitu juga terlalu over gitu. Nah kalau jadi biar pas, aku beli yang 1 PK tuh diukur sama ruangannya, jadi dinginnya juga pas, nggak berlebihan juga nggak terlalu panas gitu. Jadi itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya tanya, kalian kayaknya harus tahu kira-kira AC-nya itu cukup gak sih buat berapa ruangan kita gitu. Itu penting banget. Nah, Rinars, kali ini kita sebelum closing videonya nih, kita mau kasih sedikit sharing tentang renovasi rumah bangunan aku. Nah, ini luas bangunannya kurang lebih 72 meter persegi, 6x12. Terus aku bangun dari 2 lantai, jadi aku extend tambahin 3 lantai dan kita majuin ke depan supaya kita dapat balkon yang lumayan luas tuh. Nah, budgetnya kurang lebih 550 juta dari awal sampai kita selesai bangun. Nah, awalnya aku pakai kontraktor, tapi karena ada sedikit ketidakcocokan, akhirnya aku stop dan aku rubah pakai tukang sendiri dan kita bayar jasanya aja. Tapi bahan-bahan bangunan semua kita yang beli gitu, jadi sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahin nggak Pak? Ya, pengalaman kita pas bangun ini sih lebih enak kita bangun beli barangnya sendiri. Untuk pekerjanya kita bayar jasa harian atau borongan lah, jadi nggak kita push ke kontraktor. Karena pengalaman kita ada kontraktor atau beberapa kontraktor bilang mau memaksimalkan budget Klien, mau memaksimalkan budget klien ya, maksudnya budget ya? klien mau dimaksimalkan, ternyata setelah kita jalani tidak maksimal gitu. Saya lebih condong kita sebagai owner yang harus memaksimalkan budget, karena yang tahu kondisi atau kemauan di rumah itu kita. Kalau kita serahkan semua ke kontraktor, belum tentu sesuai sama apa yang kita mau, seperti kualitasnya atau mungkin modelnya. Secara kasat mata, kalau kita pakai kontraktor, model good lah ya, tapi kualitas kita nggak tahu. Intinya sih mungkin kita harus teliti bener ya. Bagi yang mau pakai kontraktor, kita harus teliti bener. Dia kan bakal ngasih RAB tuh, rencana
anggaran bangunan ya, Riners ya kalau nggak salah. betul. Intinya kamu benar-benar harus teliti lagi RAB-nya itu, speknya, detail pengerjaannya, merek yang akan dia pakai, itu benar-benar harus dicantumin, dan kamu juga harus cek pengaplikasiannya di lapangan sesuai apa enggak sih sama yang dia kasih gitu Ya, ya. harus sering-sering cross check. Ya, jadi RAB dan jangan pikir kalau udah fisiknya. pakai kontraktor tuh udahlah, biar aja pokoknya selesai deh jadi gitu. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak kontrol, barang yang ditanam di bangunan itu, misalnya dikubur, itu kita nggak bakal bisa cek lagi di kemudian hari. Jadi sering-seringlah ngecek, dan RAB itu kita harus tanya dengan jelas. Kalau memang nggak jelas, silahkan tanya dulu sampai jelas, baru kita bisa sign kontrak. Intinya kita sebagai customer, intinya kita harus mau ribet, harus mau ruwet sama rumah sendiri. Namanya juga rumah sendiri kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau merhatiin rumah sendiri, siapa yang mau merhatiin? Dan itu kan namanya kita mau renov, kita mau tinggal di rumah itu kita harus nyaman, kita harus puas. Baru kita seneng nih tinggal di rumah yang udah kita renovasi gitu. Kita Betul. bener-bener seneng lah ya tinggal di situ ya gitu. Jadi kita namanya nggak mau ribet deh, nggak mau pusing deh, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita tinggal, kita harus ribet ya, memang harus ruwet, karena memang kita harus pikirin detail-detailnya gitu, supaya kamu juga nggak over budget. Kamu nggak over budget, kamu bisa sesuai budget kamu, tapi kamu dapatnya maksimal gitu ya. Ya. Ya, kayak gitu Riners. Nah, jadi mudah-mudahan nih yang nonton video ini kalian bisa cepet-cepet punya rumah baru, atau kalian bisa cepet renovasi rumah sesuai dengan budget, jangan sampai over budget, direncanakan dengan mateng, dan yang abis nonton video ini mudah-mudahan kalian bisa, apa yang kalian mau tuh rumah kalian bisa tercapai lah gitu, aku doain. Ya, udah selesai nih Riners. Tadi udah ngikutin kita dari lantai 1 sampai lantai 3, dari sore sampai malam ya kan, besar banget gitu. Nah, thank you. Terus semoga bermanfaat host tournya bagi yang mau renovasi atau yang mungkin ada rencana mau renovasi. Ya, semoga bermanfaat ya buat Riners-Riners di sana. And then jangan lupa subscribe, like, and share. Terus bunyiin loncengnya supaya selalu dapat video update dari kita. Oke? Bye-bye Riners. Bye.